Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, jamaah salat subuh Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros rahimakumullah. Bersama-sama kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam akan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi uswatul hasanah yang senantiasa menjadi teladan dan panutan bagi kita semua. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai daripada pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nazi'at. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kepada surah selanjutnya, yaitu surat An-Naba. Surat An-Naba secara urutan mushaf Al-Quran berada pada urutan yang ke-78. Sedangkan menurut urutan turunnya diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW berada pada urutan yang ke-80, turun setelah surat Al-Ma'arij dan diikuti setelahnya surat An-Nazi'at. Surat An-Naba bisa juga dinamakan dengan nama-nama lain. Pada umumnya mushaf Al-Quran itu memberi nama dengan surat An-Naba. Sementara dalam redaksi beberapa kitab hadis, surat ini bisa juga dinamakan dengan surat Ammah, bisa juga dinamakan dengan surat Amma Yatasa'alun, bisa juga dinamakan dengan nama surat Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat terdapat di ayat yang ke-14. Kemudian An-Naba itu sendiri memiliki arti dan makna berita, hampir sama dengan Al-Khabar. Tapi biasanya kalau Al-Khabar itu berita yang disampaikan dari dan kepada yang setara. Misalnya kepada teman kita itu Al-Khabar. Kalau siapa yang menyampaikan berita itu dan yang menerima berita itu setara.
Sementara kata naba itu biasanya digunakan apabila pemberi berita dan yang menerima berita tidak setara, dari atas ke bawah. Ya, kalau kabar itu ya sederajat antara pemberi dan penerima berita. Dan dari naba inilah juga sebenarnya terambil kata nabiyun. Ya, nabiyun. Kenapa seorang nabi dikatakan sebagai nabi? Karena dia juga sebenarnya membawa berita. Ya, dari kata nabaun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros, rahimakumullah. Seperti surah-surah yang lainnya, surat An-Naba juga berkaitan dan sangat erat pembahasannya dengan surah sebelumnya, yaitu surat Al-Mursalat, di mana di dalam surat Al-Mursalat itu disebutkan bukti-bukti atau burhan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan manusia, ya, setelah mati. Ya. Qudratuhu Subhanahu wa ta'ala 'ala al-ba'ts. Itu dapat kita lihat, ya, bahkan dari segi redaksinya pun sangat mirip. Di surat Al-Mursalat dikatakan alam nakhluqkum min ma'in mahin, dan juga alam naj'alil arda kifatan. Ya, alam nakhluqkum min ma'in mahin, tidakkah kami telah menjadikan kalian wahai manusia dari setitik air yang sangat lemah. Ya. Inilah asal usulnya manusia. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Di dalam surat An-Naba, ya, sama pembahasannya, yaitu untuk menunjukkan sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami telah menjadikan bumi ini terhampar? Ya. Kita rasakan datar. Ya. Sekalipun sebenarnya bumi ini, ya, bulat. Ini persamaan yang sama-sama menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ya, di surat An-Naba ini sebentar kita akan melihat ada 9 yang disebutkan. Kemudian persamaan yang kedua dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Mursalat. Kedua surah ini sama-sama membahas, ya, deskripsi atau gambaran bagaimana kondisinya surga, bagaimana kondisinya neraka. Ya, ini persamaan yang kedua. Kemudian keterkaitan yang ketiga adalah di surat Al-Mursalat, ya, ada satu pembahasan yang disebutkan secara global, ya, secara umum, dan penjelasannya secara mendetail disebutkan di surat An-Naba. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl
Wailul yauma idzil lil mukadzibin di Al-Mursalat itu penjelasannya terdapat di surat An-Naba. Ya, inna yaumal fasli kana miqata. Ya, dan ayat-ayat ini insya Allah akan kita masing-masing ya bahas pada waktunya masing-masing. Ya. Kemudian mari kita bersama-sama melihat sekilas mengenai ya topik-topik utama yang ada di dalam surat An-Naba. Surat An-Naba ini dimulai dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan dihitung ya oleh Allah Subhanahu wa taala 9 tanda-tanda kekuasaannya. Ya, ini ke akhirah tanda-tanda ya arajanganna Allah Subhanahu wa taala ya ipamulanna yawe di surah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya membahas mengenai neraka jahanam. Ya. Inna jahannama kanat mirsada wal iyazu billah. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab neraka jahanam ini. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan ya tadi mengenai neraka, kemudian lanjut mengenai surga. Innalil muttaqina mafazah. Kemudian ditutup dengan bagaimana ya di antara kondisi-kondisi ya umat manusia nanti di padang mahsyar. Inilah sebenarnya topik-topik pokok yang ada di dalam surat An-Naba. Baik, mari kita bersama-sama mengkaji satu persatu ayat-ayat yang terdapat di permulaan surat An-Naba ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya. Kalau kita ya ingin mengkaji secara terperinci mengenai amma yatasaalun. Amma yatasaalun ini adalah bentuk kalimat pertanyaan. Di sini terdiri dari kata an dan ma. An itu huruf jar. Ma itu adalah namanya isim istifham. Ya. Satu kata yang digunakan untuk bertanya. Jadi kalau diterjemahkan tentang apa mereka itu saling bertanya. Ya. Tentang apa mereka itu saling bertanya. Pada dasarnya orang yang bertanya itu tujuannya adalah untuk
meminta jawaban dan meminta informasi mengenai apa yang ditanyakan. Misalnya, kalau ada orang bertanya, kapan Anda akan berangkat ke sekolah, ya, atau ke kantor, atau ke tempat kerja. Di sini dia meminta jawaban, ya, kapan dia akan berangkat. Ataukah ada orang bertanya, apakah Anda akan melanjutkan pendidikan, misalnya. Di sini meminta jawaban ya atau tidak. Ini kalimat pertanyaan umum. Tapi ada beberapa pertanyaan supaya maksud dan tujuan itu lebih mengena. Ya, maksud dan tujuan ini, ya, disusun dalam bentuk pertanyaan. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, tapi sebenarnya tidak, bukan pertanyaan. Ya. Apakah mau engkau aku tunjukkan satu perdagangan yang akan menyelamatkan dari azab yang begitu pedih? Ini kan kalimat pertanyaan. Tapi sebenarnya di sini pertanyaan tidak menunggu jawaban ya atau tidak. Tujuannya adalah agar lawan bicara atau audiens, ya, itu menjadi penasaran dan tertarik. Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Maukah aku tunjukkan satu perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab yang begitu pedih? Ya. Nah, sama di dalam ayat yang pertama di dalam surat An-Naba ini, secara tekstual, secara harfiah, kalimat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menguatkan, ya, untuk menguatkan, untuk memberi penekanan, ya, mengenai apa yang ditanyakan ini, ya, mengenai perihal apa yang ditanyakan ini, ya, agar ada stressingnya, ada penekanannya, maka dibuatlah kalimat itu dalam bentuk pertanyaan. Tentang apa mereka itu bertanya? Ya. Contoh misalnya kalau kita adalah seorang pimpinan di tempat kita bekerja, baik itu di negeri maupun di swasta. Ya. Ini anggota-anggota di bawah ini, ya, sedang membahas sesuatu yang tidak disenangi oleh pimpinan. Ya. Atau mereka mengerjakan perbuatan yang tidak disenangi oleh pimpinan. Pimpinan mengatakan, apa yang kalian kerjakan ini? Pimpinan tahu apa yang dikerjakan oleh anggotanya dan dia bertanya, apa yang kalian kerjakan ini? Ya. Ini untuk lebih memberi penekanan daripada apa yang
dipertanyakan. Ya, di mana ya apa yang dipertanyakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengenai hari kiamat dan hari kebangkitan, yang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya itu, ya, pembahasan utama atau topik utama, ya, atau isu yang ramai dibicarakan ketika itu adalah perihal hari kiamat ini. Ya, jadi ada 3 kelompok. Ada yang mengingkari, ada yang setengah-setengah, 50-50, ya, ada yang percaya. Ya, jadi ada 3 kelompok. Dan di antara 3 ini cuma satu yang selamat. Yang mengingkari dan yang 50-50 tidak selamat. Ya, harus dalam ya tingkatan yakin dengan hari kiamat ini baru bisa selamat. Ya. Nah ini ya, karena ya di awal-awal dakwahnya Nabi, pembahasan mengenai hari kiamat ini, kaum musyrikin senantiasa saling bertanya-tanya, apakah ada yang namanya itu hari kiamat, apakah ada itu namanya hari kebangkitan, dan seterusnya. Ya, maka Allah mengatakan amma yatasaalun, tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, amin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Jadi berita besar yang dimaksud di sini adalah peristiwa hari kiamat, dan masyarakat ketika itu ya mukhtalifun, ya, mereka senantiasa berselisih. Ya, inilah tadi ya dikatakan di ayat yang lain, yaitu surat Ghafir ayat 16. Ya, di antara pernyataannya orang yang tidak percaya ini, yang ingkar 100%, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya. Katanya ya hidup itu seperti ini. Kita hidup dan mati, dan kita tidak akan pernah ya bisa dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Ya. Jadi ini yang mengingkari. Sementara yang tengah-tengah, ya 50-50, dapat dilihat di dalam Al-Qur'an, ya. Surat Al-Jasiyah, ya, ayat 32. Surat Al-Jasiyah ayat 32. Ma nadari mas-sa'ah. Ya. Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Ya. Dia mengatakan kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Ya. Kami ini cuma mengira-ngira saja, dan kami tidak pernah yakin bahwa hari kiamat itu benar ada atau tidak. Ini 50-50. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, menegur dengan firman-Nya kalla, ya, kalla. Jadi kalla ini tujuannya adalah menegur pemikiran atau suatu perilaku yang disebutkan sebelumnya. Ya. Kalau diterjemahkan secara sederhana, katakanlah ini di sini bisa berarti berhentilah. Ya. Berhentilah mempertanyakan ini mengenai hari kiamat. Ya. Karena telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, bukanlah mengenai apa, bagaimana, dan kapan hari kiamat itu, bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah
bagaimana persiapan kita menghadapi hari kiamat. Maka kata Allah, kalla, berhentilah. Ya, ya. Tidak perlu terlalu sibuk mempertanyakan mengenai ya apa, bagaimana, kapan, ya, dan seterusnya mengenai hari kiamat ini. Kemudian saya'lamun, ya, saya'lamun, mereka itu akan mengetahui. Ya, ini kalimatnya sederhana tapi maknanya dalam. Ya, kalimatnya sederhana dan maknanya dalam karena disampaikan oleh Allah dan ditujukan kepada orang musyrik yang tidak percaya tadi ini. Ya, cek dek lalang tapi mari lalang. Ya, ya. Kalau kita lihat sinnya ini menunjukkan ya kalau dia ya bersambung dan diikuti dengan fi'il mudhari. Ini ya'lamun, ini fi'il mudhari. Kalau diikuti dengan fi'il mudhari setelahnya, maka itu tidak lama lagi. Ya. Untuk satu peristiwa yang tidak akan lama terjadi. Ya. Beda kalau saufa. Kalau saufa diikuti oleh fi'il mudhari, maka peristiwa setelah saufa ini masih akan lama terjadi dalam jangka panjang. Ya. Kalau di bahasa sederhanakan ini cek dek mani. Iya. Kalau disederhanakan kita bisa mengatakan tajen. Iya. Cinampuk mani. Iya. Saya'lamun, sedikit lagi mereka itu akan tahu. Ya. Ya, jadi maknanya informatif, ya, memberi informasi, mereka akan mengetahui, tapi sebenarnya ini adalah ancaman ya yang begitu besar. Ya. Wa'id, ya ini ancaman. Sama dengan ada beberapa kalimat itu, ya, biasa orang mengatakan kamu akan tahu nanti bagaimana. Ya. Kalau ada orang, ya, kalau kita adalah pimpinan, ya, ada anggota yang macigau, ya, suka melanggar, ya, kita mengatakan muistatumatu atau muitatumatu. Nah, ini kan kalimatnya sebenarnya seperti orang yang hanya menyampaikan, tapi ini sebenarnya maksudnya adalah ancaman. Ya, sama dengan ini. Kalla saya'lamun, mereka itu nantinya akan segera mengetahui. Ya. Summa kalla saya'lamun, ya ini ancaman yang kedua. Ya, jadi diulangi ancaman ini yang ditujukan kepada orang musyrik. Ya. Ya. Sebagai bentuk penegasan, ya. Ya, jadi saya'lamun ini ancaman, kemudian ditegaskan dengan summa kalla saya'lamun. Ya. Ya, jadi salah satu cara orang Arab untuk menegaskan itu dengan cara diulangi, ya, dengan cara takrir. Kalau diulang itu berarti adalah salah satu bentuk penegasan. Ya. Kemudian alam naj'alil arda mihada. Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menghitung-hitung beberapa kekuasaannya sekaligus nikmat bagi kita. Ya, ciptaannya. Ya. Yang pertama adalah alam naj'alil arda mihada.
Tidakkah kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami jadikan bumi ini seperti hamparan, ya, datar, ya. Ya, barangkali kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau bumi ini tidak datar, misalnya seluruh dataran ini curam. Ini sesata. Sesata kalau seandainya bumi ini tidak datar seperti yang kita rasakan seperti ini, ya. Jika seandainya bumi ini, ya, mendaki, ya, tidak datar, ya, ini akan menyulitkan kita, ya, sulit kita beraktivitas, ya. Ya, tidak akan mendukung untuk kelangsungan aktivitas sehari-hari kita, ya. Ataukah bumi ini berbentuk persegi 4, berbentuk kotak, ya, dan semacamnya, ya. Jadi dengan adanya bentuk planet bumi ini bulat dan datar sama seperti karpet ini datar, ya, ya, kita bisa beraktivitas dengan melakukan aktivitas kita dengan begitu mudah, ya. Mau bertani, mau beternak, ya, dan mau berdagang, semuanya mudah. Kenapa? Karena bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan datar sama seperti tikar dan karpet yang datar. Nah, ini sebenarnya satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal jibala autada. Ini sudah berulang kita bahas dalam beberapa pertemuan, yaitu adanya pegunungan itu sebagai pasak, ya, sebagai pakunya bumi ini, ya. Ya, jadi bumi ini sebenarnya bisa stabil, ya, tidak bergerak, ya, karena ada pakunya, yaitu bumi, ya. Dan kita di setiap pemukiman itu biasanya itu pemukiman itu di pinggir-pinggir pegunungan, ya. Kenapa? Karena di pinggir-pinggir pegunungan ini angin itu tidak kencang karena dilindungi sebenarnya oleh gunung. Gunung itu, ya, melindungi kita dari angin yang kencang, yang ekstrim. Ya, cuma kita tidak sadari karena di sebelah sana, ya. Nah, disitulah, ya, dua fungsi utama dari gunung itu, sebagai pasak dan melindungi daripada angin yang kencang, ya. Ini sudah dua. Kemudian yang ketiga, wa khalaqnakum azwaja. Allah jadikan manusia itu supaya indah, ya. Dijadikan manusia itu beragam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang gagah, ada yang tidak gagah. Ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang pendek, ada yang tengah-tengah, ada yang tinggi. Ya. Dan justru itulah yang membuat manusia ini tampak indah. Ya. Beragam, berpasang-pasangan. Ya. Ini, dan juga dijadikannya ada laki-laki, ada perempuan, ya, supaya keberlangsungan hidup umat manusia ini bisa berlanjut, ya. Ada, ya, namanya reproduksi, ya. Ada regenerasi, ya. Kita yang tadinya anak-anak jadi orang tua, kemudian jadi kakek-kakek, ada lagi anaknya, ada cucunya. Ya, ini dengan adanya wa khalaqnakum azwaja. Dan ini juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3. Ya, dan dengan adanya pasangan laki-laki dan perempuan ini kemudian menjadi saling melengkapi. Ya. Jadi ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki, itu cocok dikerjakan oleh perempuan. Ada juga pekerjaan tidak cocok dikerjakan perempuan,
tugas natos yang laki-laki. Nah, inilah yang sehingga kehidupan ini bisa berjalan secara harmonis. Ya. Kita singkat saja ini. Kemudian waja'alna naumakum subata. Allah jadikan juga, Allah beri kita juga satu nikmat yang namanya tidur. Jadi tidur itu juga nikmat. Ya. Kita barangkali tidak pernah merasakan bagaimana tidak nyamannya hidup ini kalau tidak bisa tidur. Ya. Sampai banyak orang itu harus berkonsultasi ke dokter, harus beli obat, harus menjaga makanan, harus ini, harus itu. Kenapa? Karena dia mau tidur. Ya. Karena ternyata tidur ini itu menyegarkan kembali tubuh kita. Ya, dia menyegarkan kembali. Yang tadinya lelah, kalau kita tidur, itu tenaga bisa kembali lagi dengan cara tidur. Jadi narik koma teko kilo kima timbro. Lagi mandre na polo mati droi. Mau to itu dia. Mas wasi pe malisu. Ya. Ya. Jadi cara untuk mengembalikan kembali, memulihkan kembali tenaga itu adalah dengan cara tidur. Iya. Makanya sangat berbahaya kalau ada orang itu yang tidak tidur malam. Iya. Makanya di ayat selanjutnya waja'alna al-laila libasa. Maka Allah jadikan malam hari itu seperti pakaian. Waktunya beristirahat. Ya. Jadi tidak tepat kalau malam hari itu dijadikan sebagai waktu bekerja. Ya, itu secara kesehatan itu tidak sehat. Ya. Itu bukan cari uang namanya. Kalau bekerja malam-malam itu namanya cari penyakit. Berolahraga malam-malam juga tidak sehat. Ya. Karena malam ini memang sudah Allah peruntukkan sangat cocok kalau mau beristirahat. Ya. Kemudian waja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan kalau siang barulah itu waktu yang cocok tepat untuk mencari penghidupan. Ya, kalau mau bekerja itu paling cocok kalau pagi. Ya. Jangan terbalik. Ya. Waja'alna nahara ma'asya, dan memang lebih produktif. Ya. Kita menjual banyak laku karena orang tidak pada tidur. Ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah bangun di atas bumi ini 7 lapis langit. Ya. Dan hebatnya langit ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah-berubah. Umurnya sudah jutaan tahun, ya, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Nah, sama kalau misalnya kalau kita bikin benda-benda kalau berumuran itu sudah pasti ada perubahan. Ya, langit ini tidak pernah berubah dari dulu. Itu sebenarnya juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan Allah menciptakan ya pelita, ya lampu bagi umat manusia dalam bentuk matahari yang selalu menyala. Ya. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Diturunkan dari awan, ya, awan mendung. Ya, al-mu'sirat ini awan mendung yang sebentar lagi turun hujan. Itulah al-mu'sirat. Ya, diturunkan air hujan yang lebat. Ya, ini kalau kita bahas juga cukup panjang, maka kita persingkat saja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Dengan air hujan itu tumbuhlah ya biji-bijian yang menjadi makanan pokok manusia, ya, gandum, beras dan lain sebagainya. Wa jannatin alfafa, dan taman-taman yang rimbun, ya. Nah, inilah pembahasan awal yang terdapat di dalam surat An-Naba. Jadi untuk menyampaikan bahwa Allah mampu
untuk menghidupkan manusia setelah mati, Allah tidak mengatakan itu secara langsung. Allah hanya menyebutkan buktinya. Allah tidak mengatakan saya mampu menghidupkan manusia setelah mati. Tapi Allah hanya menyebutkan, coba lihat ini yang 9, ya, bagaimana kreasi, ya, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwa Allah sangat mampu untuk menghidupkan kita setelah mati. Ya, jadi sudah kita sebutkan di beberapa pertemuan lalu itu biji-bijian, ya, beraskah atau apa itu, sekalipun sudah kering, kemudian disimpan di tanah, kemudian disiram air, itu bisa tumbuh kembali. Padahal tadinya ini tidak tumbuh, tapi setelah dikasih masuk di dalam tanah, disiram air, tumbuh kembali. Nah itu beberapa contoh kecil, ya, bahwa sesuatu yang tadinya sudah mati itu bisa hidup kembali dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala.